Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Perkenalkan, saya Irma Indira SAK MAK, dosen tetap Prodi S1 Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu akuntansi manajemen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Akuntansi semester 3 dengan kode mata kuliah PP0218 berbobot 3 SKS. Perkuliahan ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait pengertian akuntansi manajemen, konsep dasar, dan perilaku biaya, serta perhitungan pelaporan segmental dan penilaian kinerja, perhitungan penetapan harga jual produk dan transfer, penetapan analisis biaya volume laba, pengelolaan activity based costing dengan memahami perhitungan biaya kualitas dan produktivitas. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yang telah tertuang dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Prodi, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian konsep dasar akuntansi manajemen pada perusahaan manufaktur dan melakukan perhitungan harga jual produk dan transfer, biaya volume laba, serta mengelola metode activity based costing pada pelaporan keuangan perusahaan dengan mandiri dan bertanggung jawab. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Siakat, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa kuis interaktif Quizizz sebagai media pendukungnya. Untuk penilaian formatif, proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, hingga penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional yang memiliki nilai kebaharuan, agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen pada pertemuan ketiga, yakni konsep dasar akuntansi manajemen. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebelumnya, gue mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada mata kuliah pada hari ini di mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum Bu Irma membuka mata kuliah pada hari ini, Bu Irma mau bertanya gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Oke, berdoa selesai. Bu Irma mau mengatakan terlebih dahulu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, semuanya masuk. Oke, alhamdulillah jika semua pada hari ini hadir. Teman-teman semuanya melanjutkan pada materi sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Itu ya, sebelum Irma tampilkan slide-nya, mungkin ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi manajemen.
Saya Bu. Oke, silakan Mbak Sari. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyedia informasi keuangan dan keuangan kepada manajemen untuk membantu pengambilan keputusan. Seperti itu. Benar sekali Mbak Sari jawabannya. Jadi akuntansi manajemen itu adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai akuntansi dan manajemen berkenaan dengan pembiayaan. Baik di rumah akan lanjutkan bahwa pengenalan konsep biaya itu sebenarnya dalam akuntansi manajemen itu menjadi sangat penting bagi seorang akuntan maupun manajer. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi di akuntansi manajemen nanti kita akan mempelajari secara mendalam mengenai arti dan terminologi berkaitan dengan biaya, peningkatan keakuratan pembebanan biaya yang menghasilkan informasi yang bermutu tinggi. Nah, selanjutnya Bimo mau bertanya, apa itu biaya? Oke, Mbak Sally lagi. Oke, silakan Mbak Sally. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk produksi barang atau jasa yang akan memberikan manfaat sekarang atau masa depan untuk organisasi. Seperti itu. Baik, jawaban yang sudah sangat bagus sekali dari jawaban dari Mbak Sally. Dari apa yang sudah dijelaskan Mbak Sally, apakah Anda yang hendak bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Dewi. Objek biaya ini seperti apa, Bu, contohnya? Baik Mbak Dewi, pertanyaan yang sudah sangat bagus. Jadi biaya dan objek biaya itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Jadi objek biaya itu saling berkaitan dengan biaya yang bisa saja contohnya seperti pelanggan, pemasok, sama konsumen. Baik, mari kita lihat slide yang ada di sini. Bima akan menunjukkan apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Sally tadi sudah cukup benar ya, bahwa biaya itu adalah nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diharapkan yang memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Nah, ini objek biaya yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi yang bertanya ya, bahwa objek biaya itu yang seperti apa? Nah, objek biaya itu adalah bagian dari biaya yang bisa berupa produk, pelanggan, departemen, maupun proyek. Kemudian selanjutnya adalah pembebanan biaya. Jadi, pembebanan biaya itu secara akurat dan wajar kepada objek biaya yang sangat penting. Ketelusuran atau traceability dilakukan untuk melihat hubungan antara objek dan biaya berkaitan dengan pembebanan biaya yang bisa dibedakan menjadi biaya langsung maupun tidak langsung atau direct cost maupun indirect cost. Apakah Anda yang tahu apa itu? Saya Bu, silahkan Astri. Biaya langsung adalah biaya yang bisa ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Contohnya biaya bahan baku langsung. Sedangkan biaya yang tidak langsung adalah biaya yang tidak bisa ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Contohnya biaya listrik pabrik. Baik, Mbak Astri, jawabannya sudah cukup bagus dan lengkap sekali ya. Nah, selain ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, ada juga yang disebut dengan biaya penggerak. Nah, ada yang tahu apa ini biaya penggerak? Saya Oke, Mbak Fitria, silakan. Biaya penggerak itu misalnya biaya listrik dibebankan ke produk berdasarkan jam mesin yang digunakan. Baik, Mbak Fitria, jawabannya sudah sangat bagus sekali. Tadi itu adalah contoh dari penggerak ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Fitria. Jadi yang disebutkan Mbak Fitria tadi sudah benar. Karena sudah benar dan semuanya sudah paham ya dari awal apa itu biaya langsung, apa itu biaya tidak langsung, apa itu yang disebut dengan biaya, kita langsung ke soal yang ada di saya. Oke, kita perhatikan ya baik-baik ya soalnya ya. Jadi ini ada contoh makanan pizza bersama. Nah, soal ini merupakan soal mengenai penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Ya, ini ada soal Adi dan Ida sedang makan bersama di Pizza Hut. Nah, mereka berdua memesan aku loyang. Nah, ini ada soal silakan teman-teman berdiskusi ya dengan teman-teman di sebelahnya untuk menjawab berapa yang harus dibayar oleh Adi sama berapa yang harus dibayar oleh Ida. Jika Adi menghabiskan 4 potong pizza dan 13 teh, sisanya dihabiskan oleh Ida. Silakan.
Oke, baik. Apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Saya Oke, Mbak Elina, silahkan mulai ke depan ya untuk mengerjakan biar semua teman-temannya tahu jawaban yang tepat. Silakan. Baik, dari apa yang sudah dikerjakan oleh Mbak Elina, apakah teman-teman semuanya setuju dengan jawabannya Mbak Elina? Ya, apakah jawaban teman-teman sama? Ya, alhamdulillah. Jawabannya sudah benar ya. Tadi yang dituliskan oleh Mbak Elina ini jawabannya sudah benar. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung ke klasifikasi biaya, di mana klasifikasi biaya ini ada berdasarkan penelusuran ke objek biaya, berdasarkan perilaku, dan berdasarkan hubungan dengan produk. Nah, perilaku biaya itu adalah intilah untuk menggambarkan apakah biaya itu berubah apabila terdapat perubahan aktivitas. Bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas. Nah, aktivitas itu adalah pengorbanan yang waktu dan input untuk menghasilkan output. Pertanyaannya Bu Irfan, apakah ada yang tahu apakah biaya tetap itu? Oke, Mbak Rizka, silakan Mbak Rizka. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap walau volumenya berubah dalam jangka waktu tertentu. Baik, Mbak Rizka, terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Jawabannya cukup benar ya. Sangat benar sekali bahwa biaya tetap itu seperti yang sudah Mbak Rizka jelaskan. Selain ada biaya tetap, ada yang namanya biaya variabel. Ada yang tahu biaya variabel itu apa? Saya Bu. Oke, Mbak Santa, silakan Mbak Santa. Biaya variabel berubah sebanding dengan volume output, contohnya seperti biaya bahan baku per unit. Bu, kemudian saya ingin bertanya mengenai biaya semi variabel itu contohnya yang seperti apa ya? Baik, Mbak Santa, jawaban yang tadi sudah cukup benar ya mengenai biaya variabel. Jadi biaya variabel tadi sudah seperti yang Mbak Santa jelaskan itu sudah benar. Mbak Santa bertanya mengenai contohnya biaya variabel itu seperti apa ya? Jadi contoh biaya variabel itu seperti biaya telepon. Kenapa kok biaya telepon? Karena biaya telepon itu ada biaya abonemen dan ada biaya tambahan tergantung dengan pemakaiannya. Kan bisa dimengerti teman-teman semuanya? Bisa. Oke, kita sudah bisa dimengerti. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya mengenai implikasi perilaku biaya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi sistem pengendalian operasional itu mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Baik, di sini Bu Irma akan memberikan soal dan soalnya bisa kalian kerjakan bersama dengan teman sebelah kalian. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman sebelah kalian dan nanti untuk teman-teman yang sudah mendapatkan jawabannya silakan untuk maju ke depan dan menuliskan jawabannya di papan. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa. Baik, kita lanjut ke soal. Nah, di sini teman-teman ada decision tree. Di sini kalian bisa membaca ya mengenai pengetahuan perilaku biaya penting bagi pengambilan keputusan manajerial. Nah, ini ada contoh ilustrasi ya. Jadi teman-teman bisa membaca terlebih dahulu dan silahkan berdiskusi dengan teman sebelahnya. Saya berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Dan ketika teman-teman sudah mendapatkan jawaban, silakan untuk mengangkat tangan dan mengerjakan di papan tulis.
Oke, apakah sudah selesai diskusi teman-teman? Sudah. Oke. Ayo dulu. Semuanya ya. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama ya teman-teman ya. Jadi ada berapa biaya tetap total? Ada yang bisa? Silakan anak-anak. Oke, silakan Mbak Feni. Nah, jika pesertanya ada 50 orang, maka berapa biaya total dan biaya per penumpang acara tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Mbak Laila dulu. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Laila tuh ya, untuk biaya variabel total, maaf ini bukan biaya variabel tapi biaya totalnya ya. Gitu. Kita beri dahulu, bukan biaya variabel tapi biaya total biar teman-teman juga tidak bingung. Nah, ini adalah biaya totalnya. Untuk jawaban dari Mbak Laila itu sudah benar ya teman-teman semuanya. Apakah jawaban teman-teman juga sama seperti jawabannya Mbak Laila itu? Oke, berarti jawabannya sudah benar semuanya ini teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ini dari discussion team. Ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita sudah menghitung biaya total untuk 50 orang, kemudian berapa biaya per penumpangnya? Ada yang bisa menjawab? Saya punya. Oke, Mbak Linda, silakan. Ada berapa baginya? Dijawabannya Mbak Linda? Ada 210 per orang. 210 apa? Per orang. 210 per orang. 210.000 per orang ya Mbak Linda ya? Iya. Oke, silakan untuk menuliskan di papan tulis Mbak Linda biar teman-temannya juga bisa melihat dan mencatat untuk yang belum sempurna jawabannya. Saya bisa Oke teman-teman, apakah jawaban ada di papan tulis semuanya sudah teman-teman salin atau jawabannya teman-teman sudah benar secara keseluruhan? Sudah. Oke, tapi ternyata teman-teman semua yang ada di kelas ini sangat cermat ya untuk menghitung kuis atau discussion team yang ada pada hari ini. Nah, kemudian bagaimana mau tanya kenapa sih seorang manajer itu harus memahami yang namanya perilaku biaya? Ada yang bisa menjawab atau ada yang tahu? Saya tuh. Oke, Mbak Habibah. Apa Mbak Habibah? Menurutnya Mbak Habibah seperti apa? Supaya manajer bisa mengendalikan biaya, merencanakan kapasitas, dan dapat mengambil keputusan yang efisien. Baik, tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Habibah. Nah, mengenai perilaku biaya. Perilaku biaya itu sangat penting sekali untuk dipelajari, khususnya untuk manajer. Nah, ini manfaatnya apa perilaku biaya itu untuk jangka panjang? Adakah yang tahu teman-teman di sini? Saya tuh. Oke, Mbak Mistriani, silakan Mbak Mistriani. Karena biaya tetap itu kan dalam jangka panjang bisa berubah. Jadi manajer itu harus mengantisipasinya. Seperti itu Bu. Jawaban dari Pak Mistriani sudah sangat tepat sekali ya. Jadi dalam kehidupan itu kita harus melakukan antisipasi ya, apalagi dalam kegiatan berwirausaha ya.
Jadi segala sesuatu itu harus ada antisipasi. Seorang manajer itu harus teliti, harus jeli ketika melihat peluang gitu ya. Jadi ketika mereka mengalami suatu kendala, mereka sudah memiliki antisipasi. Jadi memahami perilaku biaya ini sangat penting sekali untuk para manajer untuk sustainability usaha yang sedang mereka jalankan. Baik, secara keseluruhan materi yang saya sampaikan sudah saya sampaikan ke teman-teman, tapi teman-teman juga sangat interaktif sekali dengan Irma. Artinya teman-teman sudah sangat mempelajari dan memahami materi pada hari ini. Maka dari itu Bu Irma sudah siapkan kuis untuk teman-teman pada hari ini. Nah teman-teman silahkan mengakses code link yang sudah Bu Irma kirimkan di grup kelas untuk mengerjakan kuis bahasa. Silahkan untuk kuisnya teman-teman semuanya. Baik ya, kita mulai ya teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman kerjakan. Selamat ya kepada Mbak Mustiani, sama Mbak Abiba, sama satunya tadi ada Mbak Erina. Nah, baik, mata kuliah pada hari ini sangat berjalan dengan baik ya teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya, untuk hari ini pada mata kuliah akuntansi manajemen di pertemuan ketiga, saya rasa saya cukupkan ya untuk pertemuan pada hari ini. Nah, sebelum Bu Irma mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita tutup terlebih dahulu perkuliahan ini dengan membaca doa. Oke, doa selesai. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi perilaku biaya teman-teman. Irma mohon maaf apabila selama materi tadi ada hal-hal atau tindakan yang tidak baik dan tidak berkenan ya kata-kata Irma di hati teman-teman semuanya. Irma akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya teman-teman semuanya ya. Ya Allah. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen pada program studi S1 Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya bidang pengajaran. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.